Curhatlah ketua masjid, Pak Ustadz, kami beli tanah sebelahnya. Tanah itu sering saya gunakan tempat saya istirahat menjelang ceramah, karena mobil tak bisa parkir. Mohon maaf, agak mirip situasinya dengan Nurul Fajar. Jadi kalau nak parkir mesti di tepi jalan. Kebetulan jalan itu termasuk jalan ramai, Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya saya bawalah mobil itu agak ke dalam. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, berceritalah pengurus masjid. Kami ini kan masjid ramai, jamaah Pak Ustaz. Jadi kita mau beli tanah Bapak tuh 1 meter kali 10. Tak bisa. Kenapa tak bisa? Kata dia macam ini. Itu tanah untuk anak saya. Itu jatah anak saya. Nah, jadi saya tidak mau lagi mengurus yang jatah-jatah anak. Jatah anak itu tetap jatah anak. Ibu dan Bapak rahimakumullah, 2 bulan kemudian sakit. Kebetulan sakitnya stroke. Saya minta maaf kepada bapak-bapak yang stroke. Saya minta maaf. Sakit stroke, selama 2 bulan di rumah sakit itulah dia menengok. Rupanya kalau kita stroke, Ibu dan Bapak, sudah tahu kita mana yang asli anak atau mana yang kebetulan anak. Kalau Bapak Ibu ragu, nanti ada yang sakit agak keras-keras sedikit. Tahulah Bapak Ibu siapa yang betul-betul anak, siapa yang kebetulan dia anak kita. Akan nampak di situ. Yang kedua, kalau sudah sakit itu parah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, maka disitulah kita akan mengetahui. Anak yang kaya jarang nampaknya. Anak yang hebat jarang nampaknya. Anak berpangkat jarang nampaknya. Siapa yang sering nampak? Mohon maaf. Kadang-kadang yang sering nampak itu anak yang putus sekolah. Padahal foto paling besar itu anak yang berpangkat. Setiap bercerita dengan orang cerita anak-anak yang hebat. Tapi anak yang hebat itu tak nampak-nampak. Yang mencebokkan dia, yang membersihkan segala yang bau-bau itu anak yang putus sekolah. Disitulah. Keluar dari rumah sakit, dipanggilnya pengurus masjid. Berapa kemarin kalian minta? Bukan minta Pak Haji beli. Ya begitulah lebih kurang kata beliau. 1 meter kali 10 Pak Haji. Sekarang ambil oleh kalian 2 meter kali 20. Situ dia baru mengetahui. Apa kata Pak pengurus? Pengurus ini iya pula. Apa kata dia? Itu lontongnya kan stroke Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Seluruh orang tua kami yang kami sayangi, kami muliakan karena Allah, wabil khusus pengurus masjid, para Bapak RW, Bapak RT, pemuka masyarakat, alim ulama, guru-guru kami yang berhadir, yang kami cintai, ibu dan bapak, sahabat sebaya, adik-adik kami, seluruh tamu Allah sedang jamaah subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dihadirkan kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang baik ini ibu dan bapak rahimakumullah, biasanya kita mengkaji kitab. Saya termasuk orang yang tak begitu ahli dalam membaca kitab. Maka yang saya sampaikan ini yang saya tahu saja. Ibu dan bapak rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang berbahagia, kita akan mengkaji tentang pentingnya mengingat kematian. Pentingnya mengingat kematian. Ibu dan bapak rahimakumullah, suatu kali naiklah ke atas kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang adik sepupu beliau bernama Abdullah bin Abbas. Namanya sama dengan nama ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Nama ayah Abdullah adalah Abbas. Nama datuknya Abdullah adalah Abdul Muttalib. Jadi datuk dia dengan datuk Nabi sama-sama
Abdul Muttalib. Berarti dia adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan itu ibu dan bapak rahimakumullah, ada dua hal yang ditanyakan oleh Abdullah bin Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ibu dan bapak, siapakah di antara kami yang paling mulia, duhai Rasulullah? Nabi menjawab, yang paling mulia itu adalah ahsanu khuluqa, yang paling baik budi pekertinya, yang paling tinggi akhlaknya, yang paling baik adabnya. Karena ibu dan bapak rahimakumullah, banyak orang imannya bagus, amalnya baik, tapi adabnya tak baik. Banyak orang ilmunya tinggi, tapi akhlaknya rendah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang paling mulia itu kata Nabi adalah ahsanul khuluqa, yang paling tinggi akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya. Lalu sahabat Abdullah bin Abbas ini bertanya buat yang kedua kali, ibu dan bapak rahimakumullah, siapakah di antara kami duhai Rasul yang paling cerdas? Kata Nabi, yang paling cerdas itu dua macam. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang paling banyak mengingat kematian. Lalu setelah ia banyak mengingat kematian, dia paling kuat mempersiapkan diri menjelang kematian. Karena banyak orang yang kalau kita tanya ibu dan bapak rahimakumullah, apakah bapak ibu ingat dengan kematian? Ingat. Sudahkah siap untuk mengalami kematian? Siap tak siap? Harus siap Pak Ustaz, kata dia. Karena kalau siap, lalu dia memang siap, itu pas. Tapi kalau dia bilang siap tak siap, harus siap, dan rupanya tak siap, itu namanya bukan siap, namanya nekat bapak ibu rahimakumullah. Ibu dan bapak yang berbahagia, orang yang paling banyak mengingat kematian, lalu paling kuat mempersiapkan diri menjelang kematian. Itulah secerdas-cerdas orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita banyak mengingat kematian? Ibu dan bapak rahimakumullah, aksiru dzikral maut. Perbanyaklah oleh kalian, kata Nabi, mengingat kematian. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita banyak mengingat kematian? Pertama, ibu dan bapak, fama min abdin aksara dzikrahu. Karena kata Nabi, tidak ada seorang hamba Allah bila ia banyak mengingat kematian, illa ahyallahu qalbah, kecuali Allah akan hidupkan hatinya. Jadi orang yang banyak mengingat kematian itu hatinya hidup. Selain hatinya hidup ibu dan bapak, wa hawwana alaihil maut, dia akan dimudahkan, kata Nabi, di saat kematiannya. Maka salah satu doa kita adalah Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Meminta kepada Allah agar dimudahkan saat mengalami sakaratul maut. Ibu dan bapak, apa hubungannya antara ingat mati dengan hidupnya hati? Kalau bapak ibu datang ke Masjid An-Nabawi, saya doakan insyaAllah semuanya sampai di sana. Amin ya rabbal alamin. Pintu Masjid An-Nabawi, ibu dan bapak rahimakumullah, 42. Pintu yang boleh dimasuki oleh jamaah 41. Pintu 42 ini hanya dua yang boleh masuk. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, adalah imam dan pengawalnya. Yang kedua adalah jenazah dan yang mengangkatnya. Selebihnya tak boleh masuk. Pintu 1 namanya Babus Salam, pintu 41 namanya Babul Baqi. Pintu 1, pintu keselamatan, pintu yang ke-41, pintu yang mengarah ke makam Baqi. Kalaulah ibu dan bapak dari Masjid An-Nabawi keluar lewat pintu 1, sebetulnya itu tak boleh lewat di situ. Kalau kita lewat situ, maka kita keluar dari pintu 1 Babus Salam, bapak ibu jalan lurus, maka nanti bapak ibu bertemu dengan pintu gerbang 7. Nama pintu gerbang 7 itu adalah Babus Salam. Jadi nama pintu 1 dengan nama pintu gerbang 7 sama-sama Babus Salam. Keluar dari pintu gerbang 7 itu ibu dan bapak, nama jalannya adalah Syari' As-Salam, Jalan As-Salam. Setelah keluar dari pintu gerbang bertemu Jalan As-Salam, nampaklah sebelah kanan museum. Nama museumnya adalah Museum As-Salam.
Dari Museum As-Salam itu nampaklah sebelah kanan deretan hotel. Nama hotelnya adalah Babus Salam. Nama hotel sebelah kiri adalah Miraj As-Salam. Antara Museum As-Salam dengan hotel Babus Salam ada lapangan yang sangat luas. Apa itu? Pasar. Pasar yang pertama kali diambil oleh Nabi, dibeli oleh Nabi. Apa nama pasarnya? Pasar Qadim. Saya sengaja menceritakan di Pasar Qadim itu karena banyak jamaah berkesimpulan Pasar Qadim hanya ada di Jalan Teratai, Sukajadi, Pekanbaru. Jadi juga ada Pasar Qadim di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, cerita kita ini di depan Pasar Qadim. Di depan Pasar Qadim, ibu dan bapak, ada 3 masjid. Masjid yang pertama namanya adalah Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masjid yang kedua namanya adalah Masjid Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Masjid yang ketiga namanya Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah itu maknanya masjid yang menyelimuti, masjid awan yang gelap. Disebut namanya Masjid Awan yang Gelap. Dulu disitulah Nabi SAW solat sunat istisqa. Nabi solat sunat istisqa, ibu dan bapak rahimakumullah, belum selesai solatnya awannya sudah gelap. Belum selesai lagi solatnya, itu sudah mulai nampak mendung yang sangat pekat, bahwasanya sebentar lagi hari akan hujan. Hujan akan turun. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, beda dengan kita kemarin. 2 bulan istisqa, minta hujan, tak datang-datang hujan. Ibu dan bapak yang berbahagia, yang menariknya adalah Masjid Sayyidina Ali dan Masjid Sayyidina Abu Bakar. Kenapa menarik? Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menikah dengan Fatimah Az-Zahra, anak kandung Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki 5 orang anak. Yang paling populer di antara yang 5 ini Hasan dan Husain. Hasan ini punya cucu, cicit. Salah satunya adalah Sayyid Alawi Al-Maliki. Kebetulan Gus Mul sudah sampai ke tempat mereka. Sudah sampai ke tempat guru-guru kita yang mulia ini. Kemudian ibu dan bapak rahimakumullah, satunya lagi Husain. Husain ini salah satu cucu dan cicitnya adalah Habib Rizik Syihab. Ibu dan bapak rahimakumullah, 1 ayah, 1 ibu, 5 orang anak, 7 dalam satu rumah. Apa yang terjadi? Ibu dan bapak rahimakumullah, pernah Fatimah, Ali dan 5 orang anaknya merasakan tidak memakan makanan pokok selama 3 hari 3 malam. Ditanggalkanlah cincinnya oleh Fatimah Az-Zahra. Bukan cincin pemberian suaminya Ali bin Abi Thalib, tapi cincin hadiah dari ayah kandungnya Muhammad Rasulullah. Dijuallah cincin ini ke pasar, dapat makanan roti. Dibeli roti, ibu dan bapak rahimakumullah, dibawa pulang ke rumah. Dalam perjalanan, ibu dan bapak, ada pula orang yang mengeluhkan susah hidup mereka. Sudah 7 hari 7 malam tidak merasakan makanan pokok. Akhirnya semua makanan itu diserahkan oleh Sayyidina Ali kepada keluarga itu. Sampai di rumah ditanya oleh istrinya Fatimah, "Mana makanannya wahai suamiku? Sudah kuserahkan kepada orang lain yang sudah 7 hari 7 malam tak memakan makanan pokok." Kalau ibu-ibu lah agak-agaknya bini Ali bin Abi Thalib itu, apa yang ibu ucapkan ke suami ibu agak-agaknya? Lain-lain ya beliau. Ibu dan bapak rahimakumullah, apa kata Fatimah Az-Zahra kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib? "Sungguh beruntung aku mendapatkan suami seperti engkau wahai Ali." Masya Allah. Macam itu susah hidupnya, macam itu payah hidupnya. Tapi rupanya ketika menghembuskan nafas terakhir, di atas tanahnya itu dibangun sebuah masjid, namanya Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rupanya orang kalau ingat mati, tidak hanya ingat apa yang akan dibuat selama hidup, tapi yang dia pikirkan, apa yang akan dituai selama menemui Sang Yang Maha Hidup. Selama ia mati, apa yang akan mengalir kepada dia? Yajri lil abdi, mengalir kepada seorang hamba Allah. Apa yang mengalir? Ajrun hunna, balasan kebaikan mereka, min ba'di mautih, padahal mereka saat itu sudah mengalami kematian. Wa huwa fi qabrih, kata Nabi, dan dia telah masuk ke dalam kuburnya.
Apa yang mengalir. Jadi kita pikirkan juga, selama kita mati, saat itu apa pahala yang mengalir. Selama kita telah tiada, apa pahala yang akan selalu ada. Kita boleh mati, tapi amal tak boleh mati. Kita boleh masuk ke dalam kubur, tapi amal ibadah harus tetap mengalir. Luar biasa. Tak makan 3 hari 3 malam, matinya meninggalkan masjid. Bagaimana dengan kita yang makan tiap hari ini, macam mana besok agak-agaknya? Nah, itulah PR kita. Jadi jangan sampai yang makan kenyang tak mati meninggalkan masjid. Jangan sampai yang makannya berlebih-lebih, yang kadang mubazir. Saya kalau menengok orang mubazir ini, ibu dan bapak rahimakumullah, Allahu Akbar. Ketika haji pun mubazir. Ketika melaksanakan umroh, mubazir. Mengambil makanan sebanyak-banyaknya, meninggalkan sebanyak-banyaknya pula. Di tanah suci pun melakukan macam itu. Tapi matinya, jangankan meninggalkan masjid, 1 tiang masjid ini pun belum pernah dibangunnya seumur hidupnya. Nah, itu PR kita. Ibu dan bapak rahimakumullah. Hanya jarak lebih kurang 15 meter dari masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada masjid agak kecil sikit daripada masjidnya Ali. Nama masjidnya adalah Masjid Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu. Masjid yang dibangun di atas tanahnya Sayyidina Abu Bakar. Ibu dan bapak rahimakumullah, semasa hidupnya, ketika sahabat-sahabat memberi, menyumbang, bersedekah untuk kepentingan Islam ini, salah satu sumbangan yang paling unik itu sumbangan dan sedekahnya Sayyidina Abu Bakar. Apa yang beliau sumbangkan? Ditanya oleh Nabi, apa yang kau sumbangkan wahai Abu Bakar? Aku sumbangkan seluruh hartaku duhai Rasul. Seluruhnya duhai Rasul. Kalau seluruh hartamu engkau serahkan kepadaku untuk kepentingan kemaslahatan umat, untuk syiar agama ini wahai Abu Bakar, lalu harta apa yang engkau tinggalkan buat istrimu? Harta mana yang kau tinggalkan buat anak-anakmu? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku masih meninggalkan 2 harta yang paling tinggi nilainya duhai Rasul. Apa itu? Aku masih meninggalkan Allah wa anta ya Rasulullah. Allah dan engkau duhai Rasulullah. Hanya meninggalkan Allah dan Rasulullah, ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi rupanya matinya juga meninggalkan sebuah masjid. Kita yang tak pernah berzakat 20% ini, maafkan saya kalau ada bapak ibu yang berzakat 20%. Yang berzakat 10% pun jarang. Yang berzakat 5% pun satu-satu. Yang banyak itu 2,5%. Itu pun kadang potong sana, potong sini. Orang ini menjadi cerdas kalau sudah urusan mengeluarkan zakat. Pak Ustaz, iya, saya jual tanah. Berapa? 600 juta Pak Ustaz. Wajib keluarkan zakat itu Pak Ustaz. Ya ibu keluarkanlah. Tapi begini Pak Ustaz, kami kan ada hutang. Hutang apa? Kami kan beli Innova Pak Ustaz. Saya bilang tak usahlah ibu berzakat-zakat lagi. Kok macam itu kalimat Pak Ustaz? 600 juta yang ibu terima. 2,5% cuma yang ibu mau keluarkan. Berhitung ibu kepada Allah. Sempatlah Allah berhitung dengan angin yang masuk ke paru ibu itu. Macam mana kita agak-agak. Memang hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Cinta berlebih kepada dunia itu kepala segala kesalahan. Rusak dibuatnya segala kebaikan. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semua hartanya, tapi matinya meninggalkan sebuah masjid. Tetapi hari ini ibu dan bapak rahimakumullah, zakat 2,5% pun dia berhitung, tetapi matinya tidak meninggalkan sebuah masjid. Saya di Pekanbaru ini banyak menemui orang-orang yang unik, ibu dan bapak. Ada ustadz yang menyerahkan seluruh gaji PNS-nya untuk anak yatim dan fakir miskin. Seluruh gajinya. Kemarin sore ada jamaah bilang, karena mungkin dia punya sawit, Ustaz. Tak ada sawitnya. Tak ada sawitnya, tak ada karetnya.
Seluruh gaji PNS-nya dia sedekahkan. Jadi dari mana dia makan? Mohon maaf, itulah titipan jamaah itu. Jadi kalau ada ustaz menerima titipan jamaah, jangan langsung disimpulkan yang aneh-aneh. Karena mungkin mereka salah satunya seperti beliau yang menyerahkan seluruh gaji PNS-nya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak rahimakumullah, bertemu pula saya dengan seorang jamaah pengajian. Beliau ini setiap bulan Ramadan berzakat. Beda zakat beliau dengan zakat kita, ibu dan bapak rahimakumullah, zakatnya di pangkal, bukan di akhir. Beliau bilang sama Allah macam ni, ya Allah, hamba minta uang. Sampai Ramadan yang akan datang, ya Allah, antara 1,3 sampai 1,5 miliar. Hamba bayarkan zakatnya di bulan Ramadan tahun ini. Ini zakatnya, duhai Allah, 150 juta. Masya Allah, 10% bayar di pangkal. Awak 2,5% bayar di akhir. Menggegek belum? 10%. Usianya berapa? Usianya baru 30-an tahun. Inilah orang yang memahami filosofi hidup dan mati. Hidup bukan untuk hidup. Hidup bukan juga mencari hidup. Hidup itu adalah untuk yang maha hidup. Mati bukanlah yang menghilangkan hidup. Mati juga bukan menghancurkan hidup. Mati juga bukan meninggalkan hidup. Mati juga bukan menghilangkan yang hidup-hidup. Mati itu adalah jalan menemui yang maha hidup. Jadi kalau diartikan mati jalan menemui yang maha hidup, maka kita akan mulai watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kita mulai mempersiapkan diri, sebaik-baiknya persiapan di hadapan Allah adalah bersiap dengan ketakwaan. Inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Di pintu 5, kalau tak salah ibu dan bapak, ada pula di sana Masjid Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Ada lagi di tempat lain, masih di kota Madinah juga, Masjid Sayyidina Utsman bin Affan. Luar biasa Sayyidina Utsman bin Affan ini. Masjid beliau punya, sumur beliau punya, ladang kurma untuk umat dia punya. Bahkan ibu dan bapak beliau juga punya penginapan yang sekarang sudah menjadi hotel bintang 5 untuk masyarakat. Seluruh keuntungannya, seluruh kebaikannya, separuh untuk investasi tambahan, separuh lagi untuk anak yatim, fakir miskin dan orang-orang fisabilillah. Saya dapat informasi tahun 2016, ibu dan bapak, jumlah zakat hotelnya Sayyidina Utsman bin Affan 160 miliar. Kita ini rencananya berapa miliar harta kita yang menolong kita setelah mati. Banyak orang hari ini berkata, ibu dan bapak rahimakumullah, tak usah cari harta banyak-banyak. Harta takkan dibawa mati. Yang paling hebat menolong kita ini, ibu dan bapak, harta. Tadi bapak ibu salat, mati pagi ini, maka duha tak bisa lagi. Jangankan duha, isyraq pun tak bisa lagi. Pagi ini mati, maka zuhur nanti siang tak bisa lagi. Habislah sudah. Biasanya tiap hari mengaji, 1 juz 1 hari, one day one juz. Saya baru pertama kali mendengar orang paling banyak baca Quran, itu ustaz. Kebetulan sama-sama diundang ceramah ke Kutacane, Aceh Tenggara. Pagi itu ibu dan bapak rahimakumullah, kami mengisi acara di lapangan Jenderal Ahmad Yani. Siangnya kami mengisi acara di Masjid Raya Kutacane. Sampai malam acara, sampai di hotel saya sudah kelelahan. Saya tidur, ustaz ini pun mengaji. Sampai jam 2, saya terbangun oleh suara beliau masih mengaji. Saya tanya, ustaz tak tidur? Saya tak bisa tidur ustaz. Mengapa tak bisa tidur? Hutang saya belum lunas. Hutang saya belum lunas. Hutang apa? Saya mewajibkan diri saya setiap hari mesti mengulang hafalan 10 juz. 10 juz. Usianya 28.
Orang 28 satu hari 10 juz. Awak 82 kadang-kadang ada yang belum pernah khatam Quran. Ibu dan bapak rahimakumullah. Begitu mereka mempersiapkan diri. Nah, ibu dan bapak yang berbahagia, yang paling hebat menolong kita ini harta. Mengaji akan berhenti kalau kita mati. Macam itu dia mengaji 10 juz satu hari. Wafat beliau hari ini, maka nanti siang, nanti malam tak bisa lagi mengaji. Makanya kalau ibu dan bapak buka tentang hadis-hadis yang mengalir pahala setelah kematian, selalu yang mendominasi itu harta. Contoh, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim, idza matal insan in qata'a anhu amaluh. Kalau mati manusia terputus seluruh amal ibadah dia, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Orang kalau ditanya, apa yang bapak ibu harapkan kalau bapak ibu telah tiada? Rata-rata orang menjawab apa? Doa anak yang soleh. Apa kata Nabi? Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Pertama kata Nabi SAW, min sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah, harta. Ibu dan bapak rahimakumullah, dalam hadis yang lain, 7 perkara hal yang mengalir kepada seorang hamba setelah ia mati. 7 yang mengalir itu kepada seorang hamba setelah ia mati. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, 7 yang mengalir. 1, ilmu. Nomor terakhir anak. 1, ilmu, terakhir anak. Nomor 2, harta. 3, harta. 4, harta. 5, harta. 6, harta. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Nomor 1. Terakhir kata Nabi, au taraka waladan, engkau meninggalkan anak-anak yad'u lahu, yang mendoakan engkau min ba'di mautih, setelah kematian. Ditaruh Nabi nomor 7. Nomor 2 apa? Au ajra nahra, engkau buat irigasi. Seumur saya hidup, saya belum pernah mendengar masyarakat Pekanbaru membuat irigasi untuk masyarakat. Tapi ketika saya ceramah ke Sumatera Barat, saya sampaikan ini, rupanya ada penduduk lokal yang mengambil air dari gunung, disalurkan ke kampung, pakai dana pribadi. Membuat irigasi. Apalagi au hafara bi'ra, membuat sumur galian, sumur. Sayyidina Utsman bin Affan sudah melakukan ini hampir 1500 tahun yang lalu. Nomor 4, au bana masjidan, engkau bangunkan masjid. Au warasa mushafan, engkau wariskan Al-Qur'an. Kalaulah ada ibu dan bapak orang-orang berada di Masjid Nurul Fajar, mau menyumbangkan sebanyak 20 Al-Quran saja. 20 Al-Quran itu dititipkan di 20 masjid. Harga satu Al-Qurannya 800.000. Al-Quran Rasam Utsmani diletakkan di depan untuk imam masjid. Ambil mulai Nurul Fajar sampai As-Salam, sampai Syuhada, lain sebagainya, ibu dan bapak rahimakumullah. 20 masjid yang sholat berjamaahnya, ibu dan bapak rahimakumullah, terpantau, tersusun dengan rapi. Karena rupanya seluruh imamnya 1 kali 3 bulan khatam Quran. Ada masjid macam itu? Ada? 1 kali 3 bulan khatam Quran. Ada apa tidak? Ada. Masjid Ar-Rahim Harapan Raya. 1 kali 3 bulan khatam Quran. 1 kali 3 bulan khatam Quran. Saya ceramah di Masjid Nurul Ikhlas Setiabudi, ibu dan bapak, subuh. Diminta menjadi imam. Makanya agak-agak pucat-pucat pasi juga saya diminta jadi imam sekarang. Pak Ustaz jadi imam ya? Baik. Malam subuh ini Pak Ustaz, ayat kita juz sekian, halaman sekian sampai sekian. Saya bilang, saya tak hafal semuanya. Rupanya program pengurus masjid ini sudah mulai unik-unik juga.
Jadi sekali 3 bulan khatam Quran, sekali 3 bulan khatam Quran. Jadi ditentukan mau jadi imam, ini ayatnya Pak Ustaz. Ibu dan bapak rahimakumullah. Siapa yang punya Quran besar itu? Jamaah Masjid Nurul Fajar. Kalau Quran Rasam Utsmani Mesir 800.000. Kalau Rasam Utsmani Madinah mungkin di atas 1 juta, yang besar itu. Tapi kalau Quran terbitan Indonesia, sudah saya tanya, hanya 250.000. Jauh selisih harganya. Tapi kalau bisa yang betul-betul tahan lama, Rasam Utsmani itu tahan lama. Yang kedua, siapapun bisa membacanya. Tapi kalau terbitan kita, sebahagian orang tak bisa membacanya. Ibu dan bapak rahimakumullah, awarasa mushafan, kewariskan Al-Quran. Awarasa nakhla, kata Nabi, atau kata Nabi SAW, kau tanamkan kurma. Coba bayangkan kalau ada orang kaya jalan melur, ditanamnya kurma sepanjang jalan ini, tembus ke dalam langgeng, tembus ke dalam. Siapa yang boleh mengambilnya? Dibuat MOU-nya. Yang boleh mengambil Pak RW, Pak RT, ketua pengurus masjid. Untuk kemana? Bukan dibawa pulang ke rumah, dibawa ke Masjid Nurul Fajar, dibawa ke masjid dalam nih, Masjid Syuhada, Masjid As-Salam. Kapan diambil? Setiap hari Senin sore, hari Kamis sore. Dijamulah, dijadikan sebagai perbukaan puasa. Masya Allah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, 5-nya tuh harta. Jadi kalau ada orang menyebut, nggak usahlah cari harta banyak-banyak. Tak ada harta yang bisa menolong kita setelah mati. Yang paling hebat menolong kita setelah mati itu ya harta. Yang bilang siapa? Nabi yang bilang, ni'mal auni ala taqwallahi al-ghina. Senikmat-nikmat pertolongan di jalan takwa kepada Allah adalah ditolong oleh kekayaan. Tapi sayangnya, ibu dan bapak, orang memikirkan harta itu hanya untuk anak. Datanglah beberapa orang. Ini sering kejadian ibu dan bapak. Pak Ustaz, ayah kami telah wafat. Ibu kami telah wafat. Kami telah yatim, kami telah piatu. Bagaimana cara membagikan harta warisannya Pak Ustaz? Saya bilang, sebelum kalian bagi, boleh saya tanya satu hal? Boleh Pak Ustaz. Rencana kalian untuk ayah kalian yang mati itu berapa? Mandang dia. Kenapa kamu mandang? Maksud Pak Ustaz apa? Rencanamu untuk ayahmu yang mati itu berapa? Ayahmu itu tak pernah meninggalkan rumah kos untuk dirinya. Seluruh rumah kos dia untuk engkau. Tanah dia untuk engkau. Rumah dia untuk engkau. Sawit dia untuk engkau. Mobil dia untuk engkau. Tabungan dia untuk engkau. Engkau untuk ayah makmu ini berapa rencananya? Anda tahu dia jawabannya. Jangankan sudah mati. Maaf nih, kalau boleh saya tanya hati ibu-ibu, bapak-bapak semua, dari hati yang paling kecil. Bapak-bapak wabil khusus. Siapa bapak-bapak yang rutin membelanjai ayah maknya tiap bulan? Kenapa bapak-bapak saya sebut? Karena beda kami laki-laki dengan perempuan ini adalah, kalau perempuan sebelum menikah, syurga dia ayah mak dia. Kalau sudah menikah, nomor satu adalah suami dia. Kalau laki-laki ini beda. Sebelum menikah, syurga dia ayah mak dia. Sudah menikah, syurga dia ayah mak dia. Datanglah seorang pejabat, saya lagi pengajian. Diprotes. Pak Ustaz, ayah mak kita ni paham kan kondisi kita? Paham. Ayah mak kita ni paham kondisi kita. Saya bilang, ayah mak bapak tu paham kondisi bapak. Bapak yang tak paham kondisi orang tua bapak. Siapa orang tua tak paham? Menjadi pengasuh saja mau orang tua tu. Sehebat-hebat dia di kantor, pejabat dia di kantor, sampai di rumah kerja dia MC, menjaga cucu. Macam itulah orang tua anak. Maka anak tu kalau sudah bercerita susah ke orang tuanya, kalau anak beriman berpantang itu.
Dia tak menyebutkan susah kepada orang tuanya. Karena kalau orang tuanya disebutkan dia susah, rusak hati orang tuanya. Terpikir oleh dia. Anak awak, kata dia. Anak tak paham pula. Asal datang ke rumah ayah mak dia, menyebut susah tiap sebentar. Kini ku payah mak. Nak sama je dulu deh. Siapa yang tak payah dengan zaman macam ni? Semua orang payah sekarang ni. Bini dia makan, emak dia belum tentu makan. Anak dia makan, ayah dia belum tentu makan. Tiap bulan bini terima duit, tiap bulan istri terima duit, tiap bulan anak terima duit, ayah emak terima duit sekali Idul Fitri. Anak apa itu namanya? Itu hidup ayah maknya. Kalau mati macam mana dia menolong ayah mak dia? Yang ada coba ibu bapak tanya, bapak ibu dengar. Yang ada tu macam mana yang paling banyak? Bercokak adik-beradik. Itu yang paling banyak. Tanyalah sama pengadilan. Tanyalah sama ustaz-ustaz yang selalu membuka konsultasi keluarga. Rata-rata itu berkelahi. Kami Pak Ustaz berkelahi adik-beradik. Berapa rumah yang ditinggalkan? 7. Berapa toko yang ditinggalkan? 40. Jangan dikira makin banyak harta itu makin mudah membaginya. Kalau jumlahnya sedikit membaginya mudah. Jumlahnya banyak malah error dia. Orang tua ini memikirkan anak, ibu dan bapak rahimakumullah. Tidak hanya semasa hidup. Sudah nak mati lagi. Apa yang dia bilang? Rumah ni jangan dijual. Rumah ni nanti untuk adikmu. Rumah ni jangan dijual. Siapa yang susah tinggal sini? Akhirnya pecah. Saya sebutkan nama jalannya salah satunya, Parit Indah. Tapi saya tak sebutkan siapa. Datanglah ibu tu. Pak Ustaz, apa yang Pak Ustaz ceramahkan itu saya alami. Kami adik-beradik berempat Pak Ustaz. Mak kami menyampaikan dulu, siapa yang susah tinggal di rumah ni, pokoknya rumah ni jangan kalian jual. Kebetulan abang saya kaya, abang nomor 2 kaya, abang nomor 3 kaya. Maka rumah ini pun jatuh ke saya Pak Ustaz. Saya susah, anak banyak. Suami tak pekerjaan tetap. Tapi dari dulu saya mendidik anak ini sungguh-sungguh kepada sekolah. Anak-anak saya pun sekolah. Satu jadi dokter, satu jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Akhirnya, mak, awak gantilah pintunya ya. Mak, awak gantilah ininya ya. Mak, awak gantilah itunya ya. Akhirnya rumah yang dulu buruk itu, Pak Haji, Ibu dan Bapak rahimakumullah, sudah cantiklah sudah. Rumah yang dulu buruk, sekarang cantik. Rumah yang dulu 1 lantai, sekarang 2 lantai. Abang pertama stroke. Diusir oleh istrinya. Tak diacuhkan oleh anak-anaknya. Ingat dia pesan emaknya, siapapun yang susah tinggal di sini. Balik dia minta kamar 1. Tak lama kemudian datang pula abang kedua Pak Ustaz. Mengapa dia dilakukan PHK oleh pihak kantor? Tak ada pekerjaan tetap, tak lagi sanggup menyewa rumah. Maka balik pulang ke rumah induk. Karena emaknya dulu menyampaikan, jangan kalian jual rumah nih. Siapa yang susah tinggal rumah. Balik dia, dibawanya istrinya, bawanya anak-anaknya, minta kamar 1. Yang ketiga, bangkrut usaha dagangnya. Dibawanya istrinya, bawanya anak-anaknya pulang ke rumah induknya. Karena emaknya menyampaikan yang susah tinggal di sini. Saya Pak Ustaz, kalau sebulan mereka tinggal di rumah tak ada masalah. 2 bulan saya hadapi. Ini sudah berbulan-bulan Pak Ustaz. Tak ada can-can akan pindah. Lalu saya sampaikan, Bang, saya kan tak mungkin selama-lamanya sanggup. Apa kata dia? Lalu, ya kalau bisa Bang carilah. Dengan apa kami cari? Mak kita sudah menyampaikan siapapun yang susah tinggal dalam rumah ini. Tapi rumah ini kan sudah kami perbaiki.
Dan yang memperbaiki rumah ini kan bukan saya, tapi anak-anak saya. Ujung ceritanya, kalau memang rumah ini rumahmu, tapi tanah ini tanah emak kami. Kau bawa rumahmu ini, kau tinggalkan tanah emak kami. Ini kejadian ibu dan bapak. Itu satu di antara ribuan cerita. Tak sedikit cerita macam itu. Jangan dijual, jangan dijual. Bahkan ibu dan bapak rahimakumullah diakal-akali. Biar anak ni bagi rata dia, diakal-akali. Saya ni kepada anak Pak Ustaz adil. Mau laki-laki mau perempuan dia, bahagian dia sama saja. Sama saja. Mau laki-laki perempuan sama jatahnya, dikasih semuanya. Diakal-akali supaya tak jatuhnya menjadi harta warisan, dibagilah harta. Kamu dapat tanah, kamu dapat rumah, kamu dapat ini, kamu dapat itu, kamu dapat ini, kamu dapat itu. Dia kira yang membuat hati dia itu bukan Allah. Yang membuat isi otak dia itu bukan Allah. Kalau nenek mama saja berani berkata alun takilit la takalam, apalagi Allah. Isi kepala dia itu tahu Allah. Dia akal-akalinya. Lalu dia berkata, saya tak bisa membeda-bedakan anak Pak Ustaz. Semuanya rata, sama. Kalau engkau mengatakan engkau yang adil, lalu ada yang tidak adil. Bukankah alaihissallahu biahkamil hakim? Tidak ada yang lebih adil kecuali hanya Allah. Tadi malam saya ceramah di Masjid Sabirin Alamanda, dekat SPBU. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, andaikan aku menengok tembok ini putih, lalu datang Muhammad Rasulullah berkata, hei Abu Bakar, tembok itu bukan putih, tembok itu hitam, maka aku salahkan mataku, aku salahkan diriku, berarti Muhammad yang benar, aku yang salah. Macam itu prinsip memilih kebenaran. Kalau itu Nabi Muhammad yang menyampaikan, maka mataku pun salah, maka hatiku pun salah, diriku pun salah. Salah satu yang paling susah mengajak orang mengamalkan ibu dan bapak rahimakumullah, yusikumullah fi auladikum. Allah mewasiatkan kepadamu terhadap urusan anak-anakmu, lidzakari satu orang anak laki-laki, mislu hazzil unsayain, sama haknya, jatah dia sama dengan dua orang anak perempuan. Itu saja payah itu mengamalkannya. Ibu dan bapak rahimakumullah, sering kita mendengarkan kalau orang melepas jenazah. Bapak ibu rahimakumullah, kalau adalah hutang piutang ayah mak kami ini, rumah ini terbuka 24 jam, itu bohong saja itu. Mana mungkin rumahnya terbuka 24 jam. Lalu dia katakan, datanglah ke rumah ini, maka kami akan menyelesaikan. Belum tentu juga itu. Kalau yang bercakap ada, tapi yang membayar tengok dulu. Saya sudah lama mendengarkan orang melepas jenazah. Pekanbaru Ustaz. Di Pekanbaru baru sekali saya mendengarkan yang agak unik. Ibu dan bapak, jika ada hutang ibu dan bapak kepada ayah kami, ayahnya pedagang. Jika ada hutang ibu dan bapak kepada ayah kami, itu kan piutang. Ya kan? Ibu dan bapak rahimakumullah, kalau ada hutang ibu dan bapak kepada ayah kami, kami ini adalah ahlul warisnya. Saya yang mewakili seluruh yang hadir menyampaikan kepada ibu dan bapak berapapun jumlahnya hutang ibu dan bapak lunas. Apa nama ibu dengarkan? Macam tu? Sebaliknya, kalau ada hutang ayah kami ini, pedagang kata orang mohon maaf, hutang berhutang itu biasa.
Tak semua pedagang, tapi banyak pedagang punya hutang. Mudah-mudahan yang pedagang-pedagang Masjid Nurul Fajar tak ada hutang. Amin ya rabbal alamin. Karena hutang ini enak memakannya, tapi payah membayarnya. Apalagi kalau sudah punya karakter, semangat dalam berhutang, bersabar dalam membayarnya. Nah, itu makin repot. Ibu dan bapak rahimakumullah. Sebaliknya kalau ada hutang ayah kami kepada ibu dan bapak, maka saya yang berbicara yang akannya membayarnya. Rumah saya ini, saya tinggal di sini. Jangan minta ke abang saya, jangan minta ke kakak dan kepada adik saya, mintanya ke saya. Kalau jumlahnya banyak, mohon diberitahu saya sebelumnya. Seluruh hutang orang tua saya otomatis menjadi hutang saya. Kebetulan nama dia ini baik di daerah Ramayana. Orang percaya. Saya yang bayar, kata dia. Jangan minta yang lain. Kalau yang ada, itu yang paling banyak mana? Yang ada cepat nak membagi. Kalau hutang tunggu dulu. Mohon maaf. Kalau sudah urusan duit nih Pak, kadang tercampak pakaian orang. Kalau sudah urusan duit nih, tercampak gelar kedoktoran dan keprofesoran orang. Tercampak kealiman orang. Kalau sudah masalah duitnya. Dulu kata orang, hijau mata dia nengok duit. Sekarang kadang bukan mata itu hijau. Tak ada matanya nengok duit. Putih semua nampaknya. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kita ini mencintai anak kadang-kadang berlebih-lebih. Siapkan untuk mereka, untuk kita tidak ada. Makanya kalau saya tanya kepada jamaah ibu dan bapak rahimakumullah, berapa rencana bapak yang akan bapak tuai setelah bapak mati? Bingung jamaah menjawab. Bingung dia menjawab. Berapa ratus juta? Berapa miliar? Naik saya di salah satu hotel. Di lantai puncak, tak disebutkan hotel apa. Pemilik hotel itu menunjukkan kepada saya, Pak Ustaz, sawit kita mulai pojok sana Pak Ustaz. Pojok tuh. Sampainya Pak Ustaz, tuh dia. Saya tengoklah jarak sawit. Menengok cara dia menunjuk itu. Masya Allah, luasnya sawit manusia. Lalu saya tanya, berapa hektar rencananya untuk dibawa mati itu Pak Haji? Mandang beliau, mandang pula saya. Berapa hektar rencananya mau dibawa mati? Bingung dia jawab. Ustaz Saidul Amin bercerita, jamaah beliau sakit, baru pulang dari Malaysia berobat. Kalau berjalan bapak ini hanya bisa berjalan 200 meter, mesti istirahat. Karena nafasnya akan menyesak. Tapi pulang dari Malaysia, berobat di Malaka, sudah bisa berjalan 1,2 kilo. Berarti maju kesehatannya 1 kilo. Ditanya oleh Pak Haji Saidul Amin, Pak Ustaz, Pak Doktor, berapa biayanya Pak? Menambah panjang berjalan itu 1 kilo. Dan apa nama penyakitnya? Nama penyakitnya Pak Ustaz, penyempitan pernafasan. Maka untuk melonggarkan penyempitan itu, saya harus bayar 160 juta. Karena di Malaysia tak ada BPJS. 160 juta. Dengan santai Ustaz Saidul Amin bilang, jadi untuk yang membuka pernafasan itu, supaya bisa berjalan 1 kilo, Pak Haji bayar 160 juta. Iya Pak Ustaz. Untuk yang ngasih Pak Haji pernapasan, berapa paling banyak yang sudah Pak Haji berikan? Dipandangnya Pak Ustaz. Balik saya lagi kata beliau. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, banyak orang tak tahu berapa yang akan dia bawa mati. Curhatlah ketua masjid, Pak Ustaz, kami beli tanah sebelahnya. Tanah itu sering saya gunakan tempat saya istirahat menjelang ceramah. Karena mobil tak bisa parkir. Mohon maaf, agak mirip situasinya dengan Nurul Fajar.
Jadi kalau nak parkir mesti di tepi jalan. Kebetulan jalan itu termasuk jalan ramai, Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya saya bawalah mobil itu agak ke dalam. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, berceritalah pengurus masjid. Kami ini kan masjid ramai, jamaah Pak Ustaz. Jadi kita mau beli tanah Bapak tuh 1 meter kali 10. Tak bisa. Kenapa tak bisa? Kata dia macam ini. Itu tanah untuk anak saya. Itu jatah anak saya. Nah, jadi saya tidak mau lagi mengurus yang jatah-jatah anak. Jatah anak itu tetap jatah anak. Ibu dan Bapak rahimakumullah, 2 bulan kemudian sakit. Kebetulan sakitnya stroke. Saya minta maaf kepada bapak-bapak yang stroke. Saya minta maaf. Sakit stroke, selama 2 bulan di rumah sakit itulah dia menengok. Rupanya kalau kita stroke, ibu dan bapak, sudah tahu kita mana yang asli anak atau mana yang kebetulan anak. Kalau bapak ibu ragu, nanti ada yang sakit agak keras-keras sedikit. Tahulah bapak ibu siapa yang betul-betul anak, siapa yang kebetulan dia anak kita. Akan nampak di situ. Yang kedua, kalau sudah sakit itu parah, ibu dan bapak rahimakumullah, maka disitulah kita akan mengetahui anak yang kaya jarang nampaknya, anak yang hebat jarang nampaknya, anak berpangkat jarang nampaknya. Siapa yang sering nampak? Mohon maaf, kadang-kadang yang sering nampak itu anak yang putus sekolah. Padahal foto paling besar itu anak yang berpangkat. Setiap bercerita dengan orang, cerita anak-anak yang hebat. Tapi anak yang hebat itu tak nampak-nampak. Yang mencebokkan dia, yang membersihkan segala yang bau-bau itu anak yang putus sekolah. Disitulah keluar dari rumah sakit, dipanggilnya pengurus masjid. Berapa kemarin kalian minta? Bukan minta Pak Haji beli. Ya begitulah, lebih kurang kata beliau. 1 meter kali 10 Pak Haji. Sekarang ambil oleh kalian 2 meter kali 20. Situ dia baru mengetahui. Apa kata Pak pengurus? Pengurus ini iya pula. Apa kata dia? Itu lontongnya kan stroke Pak Ustaz. Dia kalau tak macam itu tak akan tahu orang tentang hidup ini. Saya kira itu, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Sudah habiskan waktunya Gus? Ya kan? Habis ya? Oh, belum ya? Belum masuk ya? Berarti masih ada waktu 2 menit lagi. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, yang paling hebat menolong diri kita ini harta. Maka kalau ada ibu dan bapak memiliki harta, pastikan berapa rencananya yang akan dikondisikan. Sekarang Pak Haji, kita bangga menengok orang-orang muda yang semangat meninggalkan dunia ini luar biasa. Saya bertemu dengan seorang model Pak. Saya diundang ceramah ke rumah beliau. Wafat emak kandung beliau hari ketiga, waktu sedang marak-maraknya COVID kemarin. Saya Pak Ustadz tidak punya harta yang banyak. Saya punya harta cuman segini, jumlahnya 1 miliar. Uang ini Pak Ustadz saya dapatkan dari usaha toko bangunan. Saya ingin membalas jasa baik emak saya, walaupun takkan pernah terbalas. Tapi apa yang bisa saya lakukan agar ini mengalir kepada emak saya tanpa henti? Umurnya 28. Saya bilang, cari tanah itu tepi jalan. Lalu angsur-angsur bangunlah di tanah itu masjid. Cari tempat yang di sana kurang masjid. Rupanya setelah dia keliling dapat tanahnya di Tenayan Raya. Alhamdulillah, sekitar 5 bulan yang lalu sudah peletakan batu pertama oleh Pak Wakil Wali Kota. Umur 28 tahun, tapi emaknya mati. Dia sisihkan hartanya 1 miliar. Kita berapa miliar yang sudah kita sisihkan untuk ayah emak kita? Ibu dan Bapak rahimakumullah, ada pula 2 orang perempuan. Yang satu umurnya belum sampai 40. Yang satu sudah lewat dikit 40. Adik-beradik berdua. Pertama dia bangun masjid. Masjid ini
Ibu dan bapak rahimakumullah, salah satu masjid yang paling sering digunakan oleh ustadz-ustadz untuk kegiatan karena parkirannya luas. Tapi kemarin rupanya sudah mulai membangun masjid yang kedua. Masjid yang kedua itu kalau bapak ibu lewat jalan Garuda, nampak sebelah kanan sebelum jalan Bandeng. Nampak sebelah kanan sebelum jalan Bandeng, masih tutup pakai atap-atap. Itu pembebasan lahannya saja 2,5 miliar. Pembebasan lahannya saja. Mulai membebaskan lahan, membangun masjid, menggaji imam, menggaji seluruh pegawai, dia semua. Itu yang direncanakan. Ibu dan bapak rahimakumullah. Berapa usianya? 40-an tahun. Ada orang tanah luas, 1 hektar pun tak tersisihkan untuk menolong dirinya. Memang kita ini sudah salah. Sedari awal kita sudah sering menyanyikan, demi kau dan si buah hati, biarlah aku jadi begini. Hanya istri, anak, istri, anak, istri, anak. Untuk awak ndak ada. Sebelum masa itu datang ibu dan bapak, mari mulai kita persiapkan. Renungkan, siapkan. Renungkan, siapkan. Ingat mati, lalu siapkan bekal menjelang mati. Baru satu yang kita bahas hari ini, semoga ada manfaat. Ibu dan bapak rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.